Untuk gambaran lebih jelasnya ya tadi dari banyak hal tadi mungkin saya sudah membuat simplifikasi ya. Jadi nanti yang sebenarnya bisa kita lakukan di sebuah perusahaan itu ada namanya strategic formulation terlebih dahulu. Tadi mulai dari visi misi sudah kita susun, lalu kita nanti melakukan analisis internal, analisis eksternal, lalu nanti dijabarkan dalam bentuk strategi deployment. Deployment ini apa? Strategi yang ada di level lebih bawah di bawahnya perusahaan. Ada namanya di level kalau di kontraktor ada namanya level job site atau di mining owner ada namanya divisi atau departemen. Itu harus bisa menggambarkan strategi-strategi yang di level perusahaan untuk lebih detail di levelnya mereka. Selanjutnya nanti ada namanya strategi implementation dan dilanjutkan strategi review. Ya. Nah, jadi pada tahap strategi formulation ini nanti organisasi akan melakukan pengembangan visi dan misinya. Lalu nanti dihasilkan analisa SWOT ya. Jadi nanti ada analisa strength, weakness, opportunity, and threat dan menentukan target-target organisasi kita seperti apa nanti ke depannya. Di level strategi deployment ini kita memastikan bahwa semua aktivitas di setiap level itu selaras dengan tujuan organisasi. Jadi benar-benar harus inline ya. Jangan sampai perusahaan menginginkan kita fokus untuk mendapatkan profit, tapi di level bawahnya mengeluarkan cost yang cukup besar sehingga profitnya dari perusahaan jadi kurang maksimal. Ya, itu yang harus kita inline-kan. Lalu di strategi implementation nih paling penting nih. Nah, lagi implementation ini ditetapkan kepada semua karyawan itu harus bisa melakukan apa yang sudah digambarkan oleh perusahaan, yang sudah ditetapkan distrategikan oleh perusahaan kita. Lalu di strategi evaluation, nah ini nanti semua strategi implementasi yang sudah kita lakukan, kita akan mencoba membandingkan nih antara tadi yang sudah kita strategikan, yang diinginkan oleh perusahaan dengan aktual yang ada di lapangan. Ya. Kita melakukan analisis terhadap gap antara strategi, antara harapan dengan antara aktual yang ada di lapangan. Kita lanjutkan. Terkait dengan strategic formulation ya, di sini nanti kita akan melakukan analisis ya dari dua hal. Yang pertama terkait dengan internal analysis. Jadi kita menganalisa semua hal yang menjadi faktor-faktor yang ada di dalam internal organisasi kita yang bisa menghambat atau bahkan mendukung terhadap pencapaian goal yang akan kita canangkan ya. Jadi kita nanti akan menganalisa dua hal. Yang pertama terkait dengan current performance ya. Jadi kalau memang itu perusahaan baru mungkin current performance-nya belum bisa kita analisa, tapi kalau itu sudah berjalan harusnya kita bisa menganalisa. Jadi performa kita di tahun-tahun sebelumnya atau performa kita di sekarang itu menjadi bahan analisa kita untuk membentuk strategi kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga resource assessment. Jadi kita juga melihat nih apakah resource kita itu sudah cukup untuk mencapai goal perusahaan kita. Misalnya nih, kita tiba-tiba mendapat proyek baru, ya di proyek baru di sebuah pit A misalnya. Nah, apakah kita sudah melihat dari segi alat, apakah itu cukup untuk mendapatkan target-target yang kita harapkan? Dari segi manusianya juga seperti apa? Nah, itu. Dan segi dana dan lain sebagainya itu juga harus kita coba analisa. Nah, sehingga apa? Apa yang sudah menjadi goal-goal kita ini dapat kita capai. Nah, lalu nanti kita analisa. Sedangkan dari external analysis, ini kita mencoba menganalisa faktor-faktor eksternal yang bisa menghambat dan juga mendukung terhadap pencapaian goal-goal perusahaan. Nah, nanti saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan analisa PESTEL dan juga market analysis yang akan kita gunakan di external analysis ini. Nah, dari dua hal, di internal dan external analysis ini, nanti akan coba kita gabungkan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam melakukan SWOT analysis. Nah, dari SWOT analysis ini nanti kita akan menemukan company strategi kita seperti apa selama tahun-tahun yang akan kita jalani.